Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Kali ini Medi mau menyajikan salah satu negara yang ada di benua Afrika, yakni negara Guinea Khatulistiwa, atau bisa juga disebut Guinea Ekuator. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Guinea Ekuator atau Khatulistiwa secara resmi disebut Republik Ekuatorial Guinea, terletak di pantai barat Afrika Tengah dengan luas 28.000 km persegi. Dulunya negara ini merupakan koloni dari Spanyol. Guinea Khatulistiwa terdiri atas dua wilayah, yakni pulau dan daratan. Wilayah pulau terdiri dari Pulau Bioko yang sebelumnya disebut Fernando Po di Teluk Guinea yang berada di bagian utara Guinea Khatulistiwa, dan Pulau Annobon, sebuah pulau vulkanik kecil yang terletak di bagian selatan negara Guinea Khatulistiwa. Sedangkan wilayah daratannya ialah Rio Muni yang berbatasan dengan Kamerun di utara dan juga Gabon di selatan dan timur. Penjelajah Portugis Fernando Po disebut sebagai orang Eropa pertama yang menemukan Pulau Bioko pada tahun 1472. Dia menyebutnya Formosa, yang artinya beautiful. Bioko dan Annobon dijajah oleh Portugal pada tahun 1474. Pada tahun 1778, Ratu Maria I dari Portugal dan Raja Charles III dari Spanyol menandatangani perjanjian yang bernama Perjanjian El Pardo, yang berisi penyerahan Bioko dan juga pulau-pulau yang berdekatan, serta hak komersial ke Teluk Biafra yang berada di antara Sungai Niger dan Sungai Ogooué kepada Spanyol. Sebelum kemerdekaan, Guinea Khatulistiwa mengekspor kakao, kopi, dan kayu sebagian besar kepada Spanyol, tetapi juga ada yang ke Jerman dan juga Inggris. Meskipun industri kopi dan juga coklat menjadi pemasukan ekonomi terbesar di Guinea Khatulistiwa, namun rata-rata penduduk pada umumnya tidak mengkonsumsi minuman tersebut. Malahan mereka lebih suka meminum teh Afrika yang dinamakan osang, dan juga bir palm atau minuman beralkohol yang terbuat dari tebu yang dikenal dengan nama Malamba. Negara ini mencapai kemerdekaannya pada tanggal 12 Oktober 1968. Setelah merdeka dari Spanyol, Guinea Khatulistiwa dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Francisco Macias Nguema. Namun ia digulingkan dalam kudeta pada tahun 1979 oleh keponakannya sendiri yang bernama Teodoro Obiang Nguema Basogo. Penemuan cadangan minyak terbesar pada tahun 1996 dan sekaligus dieksploitasi selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan secara signifikan dalam pendapatan pemerintah. Pada tahun 2004, Guinea Khatulistiwa adalah produsen minyak terbesar ketiga di Afrika Sub-Sahara. Negara ini juga kemudian menjadi negara terkaya secara per kapita di Afrika. Mata uang yang digunakan di Guinea Khatulistiwa ialah franc CFA Afrika Tengah. Nama ibu kota Guinea Khatulistiwa ialah Malabo di Pulau Bioko. Kota ini menghadap ke gunung berapi raksasa yang disebut Gunung Pico Malabo. Jumlah penduduk negara ini sebesar 836.178 jiwa. Ini adalah estimasi pada bulan Juli 2020. Agama mayoritas yang dipeluk di negara ini ialah Katolik Roma. Namun ada juga agama lain seperti Kristen Protestan, Islam, dan juga Bahai. Guinea Khatulistiwa memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan juga kemarau yang berbeda. Dari bulan Juni hingga Agustus, Rio Muni kering dan Bioko basah. Sedangkan dari bulan Desember hingga Februari, terjadi sebaliknya. Ternyata viewers, Guinea Khatulistiwa adalah negara terkecil di benua Afrika yang menjadi anggota PBB. Nama Guinea Khatulistiwa sendiri sebelumnya adalah Guinea Spanyol atau Spanish Guinea. Namun, nama ini berubah menjadi Guinea Khatulistiwa pada saat merdeka dari Spanyol. Negara ini sangat unik dibandingkan dengan negara Afrika lainnya. Pasalnya, Guinea Khatulistiwa adalah satu-satunya negara di Afrika yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa sehari-hari, serta menjadikan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi yang mulai digunakan semenjak tahun 1844. Selain bahasa Spanyol, penduduk juga banyak yang memakai bahasa Perancis dan juga bahasa lokal seperti bahasa Fang,
Annobonese, Bubi, dan lain-lain. Selain itu, banyak sekali arsitektur Spanyol yang tersisa di negeri ini. Apabila kita ke negara ini, seperti menikmati Afrika rasa Spanyol. Ada sebuah resort mewah di Guinea Khatulistiwa, namanya ialah Sipopo, atau Sofitel Malabo Sipopo Legop, dibangun dengan biaya 670 juta US dollar atau sekitar 9 triliun rupiah. Resort ini juga dilengkapi layaknya fasilitas hotel bintang 5, memiliki 52 villa mewah, kolam renang pribadi, lapangan golf, hingga pantai eksklusif. Namun anehnya nih viewers, resort di Guinea Khatulistiwa ini malah bak kota hantu karena sepi pengunjung. Tempat ini biasanya hanya dikunjungi oleh orang-orang kaya yang mencari privasi, sekaligus pejabat pemerintah. Sementara pengunjung seperti pasangan yang berbulan madu, pengusaha atau keluarga terhitung sedikit datang ke resort ini. Walaupun resort yang sudah Medi infokan tadi sepi pengunjung, namun bukan berarti negara ini tidak memiliki tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Mari kita lihat tempat wisata apa saja yang menarik di negara Guinea Khatulistiwa. Yang pertama ialah San Antonio de Eureka. San Antonio de Eureka, juga dikenal sebagai Eureka, adalah sebuah desa di Bioko Sur, berada di selatan kota Malabo di Pulau Bioko. Desa pantai selatan Eureka menerima 10.450 mm curah hujan per tahun. Hal ini menjadikan Eureka dikenal sebagai tempat terbasah di Afrika. Di Eureka, kita dapat mengunjungi kamp lokal dari Program Perlindungan Keanekaragaman Hayati Bioko atau BBPP, di mana dari bulan November hingga bulan Maret, peneliti dan staf BBPP hadir untuk melindungi situs-situs penyu di Eureka. Di pantai Eureka dimungkinkan untuk melihat kura-kura datang ke darat untuk meletakkan telur mereka pada musim kemarau. Yang kedua ialah Gunung Pico Basile. Pico Basile yang sebelumnya disebut Pico de Santa Isabel terletak di Pulau Bioko. Ini adalah gunung tertinggi di Guinea Khatulistiwa dengan ketinggian 3011 meter. Puncak dari 3 gunung berapi perisai basaltik terbesar dan tertinggi yang membentuk pulau. Gunung Pico Basile terletak di dekat kota Malabo. Di sana juga terdapat Taman Nasional Pico Basile yang merupakan kawasan lindung dengan status taman nasional. Tempat ini menjadi menonjol karena adanya keanekaragaman landscape dan juga vegetasinya. Namun yang terutama ialah adanya populasi primata. Populasi hewan primata di sini terancam oleh perburuan ilegal. Meskipun pada tahun 2007 pemerintah negara ini sudah melarang aksi perburuan beragam spesies di tempat ini. Namun organisasi internasional telah menunjukkan keprihatinannya atas ketidakpatuhan terhadap keputusan tersebut. Tempat yang terakhir ialah Elobe Grande dan juga Elobe Chico. Elobe Grande atau Great Elobe adalah sebuah pulau di Guinea Khatulistiwa yang terletak di muara sungai Mitemele. Ada juga Elobe Chico yang merupakan pulau lepas pantai yang lebih kecil, sekarang tidak berpenghuni, tetapi pernah menjadi ibu kota kolonial Rio Muni. Pulau ini terletak di Teluk Guinea Khatulistiwa. Bagi viewers yang suka untuk mengunjungi pulau-pulau terpencil, sepertinya Elobe Grande dan juga Elobe Chico cocok untuk dikunjungi. Sekian dulu informasi dari negara terkecil di benua Afrika, yakni Guinea Khatulistiwa. Semoga informasi tadi bisa membuka cakrawala pemikiran kita tentang negara-negara yang ada di dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!